kaidah tadi, jangan mainkan akal di alam. Bagaimana main akal di sana. Dan seolah-olah itu ilmu. Mainkan akalmu di mencari ruhmu sendiri. Kalau engkau bertemu penggal leher saya, sains akan berkembang, sains akan tumbuh kembang. Karena dia dunia. Kajian itu tidak mesti harus di masjid. Di mobil iqamah Anda itu bertahan seperti itu terus sampai mati, itu tidak akan ada. Kenapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bolehkah kita terlalu mendalami tanda-tanda kiamat yang sudah dijelaskan Nabi seperti Ya'jud dan Ma'jud contohnya Ustaz, sehingga dicari-cari tempatnya di mana, kemudian dicari-cari orangnya seperti apa ciri-cirinya, sehingga dibuat sebuah kesimpulan untuk disampaikan kepada kaum muslimin sebagai bentuk ilmu kepada seluruh kaum muslimin agar lebih waspada dan mawas diri. Naam. Itu dia kaidah tadi, jangan mainkan akal di alam gaib. Alam gaib biarkan di alam gaib. Ngapain mainkan akal di sana? Di mana tempatnya? Di daerah mana? Bagaimana bentuk Ya'jud wa Ma'jud? Nanti kalau keluar bagaimana? Main akal di sana. Dan seolah-olah itu ilmu. Ilmumu tak boleh main di dunia gaib. Dunia gaib pakai nas Al-Quran dan hadis. Ngapain jauh-jauh cari Ya'jud wa Ma'jud? Mainkan akalmu di mencari ruhmu sendiri. Kalau engkau bertemu penggal leher saya. Ngapain jauh-jauh nyari Ya'jud wa Ma'jud? Allah sudah buat ruh ada di alam gaib. Coba cari ruhmu itu. Kayak apa bentuknya, kayak apa suaranya, kayak apa aromanya, apa warnanya. Coba cari. Padahal ruh itu hal yang paling dekat dari dirimu. Ya'jud mah jauh. Ruh saya lebih dekat kepada saya dibanding baju saya ini yang saya pakai sekarang. Betul atau tidak? Namun ketika Allah jadikan dia gaib, akal kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak bisa nyari-nyari dia. Ilmu sains dan teknologi dari semenjak Rasul tercinta sampai zaman sekarang telah tumbuh kembang entah berapa ribu jengkal, berapa juta jengkal, berapa miliar jengkal, nggak tahu kita berapa perkembangan sains dan teknologi dari zaman Rasul kita tercinta sampai zaman kita sekarang, dan insya Allah akan berkembang lagi terus. Teknologi kita ini akan diketawakan orang 100 tahun yang akan datang, sebagaimana kita menertawakan teknologi orang 100 tahun yang lalu. Jangan antum merasa terlalu bangga sains teknologi sekarang, akan sampai kepada titik dicibirkan manusia. Kenapa? Sains akan berkembang, sains akan tumbuh kembang, karena dia dunia, dia tumbuh. Tapi ilmu tentang ruh sejengkal pun tak bergerak dari zaman Rasul sampai sekarang. Satu jengkal tak bergerak. Kenapa? Alam gaib, akal manusia tak bisa masuk ke dalamnya. Maka apa ngapain nyari Ya'jud wa Ma'jud? Nyari roh kamu saja. Capek-capek nyari Ya'jud wa Ma'jud. Kalau bertemu bagaimana ruh itu? Bisa bertemu dengan ruh itu. Panggil saya untuk penggal kepala. Maka gunakan akal di arena yang akal itu bermanfaat. Ketika akal itu tak ada gunanya di situ, jangan main di sana. Percuma buang-buang waktu. Yang ada nanti engkau dimainkan iblis dan bala tentaranya. Di dalam area gaib gunakan Al-Quran dan hadis. Gunakan nas. Wallahu a'lam. Nah, baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan tim dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah. Oh iya. Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana cara menjaga agar mempertahankan iman agar tetap stabil? Karena biasanya kalau di kajian iman kita selalu naik Ustaz.
Tetapi setelah keluar kajian kembali lagi seperti biasa. Mohon arahannya Ustaz. Syukran. Ngaji lagi. Ngaji lagi. Kajian lagi, kajian lagi, kajian lagi. Dan kajian itu mesti harus di masjid. Di mobil juga bisa kajian, di rumah juga bisa kajian, sambil tidur-tiduran juga bisa kajian, di dapur sambil masak juga bisa kajian. Ya atau tidak? Masya Allah, sekarang kajian itu mah gampang. Sambil kajian Ustadz itu sambil ngelonin antum tidur. Ya kan Bang? Saking mudahnya kajian sekarang ini. Sambil ngelonin antum tidur, kajian Ustadz antum dengarkan. Syekh itu ngomong sambil ngelonin antum tidur. Anak termasuk itu. Syekh ngomong, anak dengar sampai tertidur gitu. Begitu gampangnya pengajian sekarang. Jangan ikatkan pengajian itu di masjid. Walau engkau juga harus tetap rajin kajian di masjid karena punya hal yang spesifik, spesial. Engkau datang dengan jiwamu, engkau datang dengan ragamu, engkau bertemu saudara-saudaramu, engkau bisa tanya jawab langsung dengan ustadz, dan tentu hal itu tak akan disia-siakan Allah. Efeknya akan lebih besar daripada sekedar mendengar di media. Namun jangan kira kajian itu hanya di masjid. Salah seorang di antara orang Pekanbaru yang dulu dianggap preman dan sekarang sudah dianggap orang soleh, di antara perubahan yang dia lakukan adalah setiap mobilnya nyala, pengajian nyala. Karena dia letakkan di sound mobilnya itu pengajian. Jadi setiap dia menghidupkan mobil, dengar ceramah. Setiap dia menghidupkan mobil, dengar ceramah. Kemanapun dia pergi, dia diceramahi ustadz. Akhirnya berubah premannya kepada kesolehan. Karena kita tidak tahu nasihat ustadz mana yang menggetarkan jiwa dan dengannya Allah membuat perubahan di dalam jiwa kita. Kita nggak tahu. Boleh jadi yang di masjid, boleh jadi yang di mobil, boleh jadi yang di dapur, boleh jadi yang di kamar kita lagi istirahat berbaring, kita dengarkan kajian, ternyata nasihat orang ketika itu, seseorang yang memberikan nasihat melalui media ketika itu yang menggentarkan jiwa kita. Dan itu yang dengannya Allah buka untuk kita pintu hidayah, pintu semangat, pintu berjibaku, pintu serius. Kita nggak tahu. Dan saya yakin dan percaya siapapun yang berubah dari alam gelap kepada alam terang, dari alam kejahilan kepada alam ilmu, itu pasti ada getaran-getaran pada saat mendengarkan seseorang menceramahi dirinya. Ada sesuatu yang dia ingat, ini yang membuat saya bergetar, membuat saya berubah. Ini dengan izin Allah, ini yang menusuk jiwa saya, ini yang pasti itu. Termasuk saya. Maka semakin banyak kita dengarkan nasihat orang-orang baik kepada agama Allah, maka insya Allah akan semakin bagus. Dan yakinlah bahwa takkan selamanya istiqomah Anda itu bertahan seperti itu terus sampai mati. Itu tidak akan ada. Kenapa? Karena engkau bukan malaikat. Ada saatnya melemah, ada saatnya luar biasa semangat, ada saatnya futur, ada saatnya semangat lagi. Tapi usahakan lebih banyak semangatnya dibanding futurnya. Wallahu a'lam.